Yesus lari dari penangkapan. Padahal sebelum penangkapan, Yesus berfirman kepada Petrus. Apa firman-Nya? Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. Itu Iya. terjadi firman itu. Itu terjadi. Iya. Setelahnya Yesus Betul. ditangkap. Nah, setelahnya Yesus ditangkap. Coba dulu Anda, gimana mau dibilang? Coba dulu Anda pikirkan, apakah perkataan itu perkataan dari Yesus yang lain, atau memang itu Yesus yang sebenarnya? Yang mana? Sebenarnya Yang mana kalau yang kita Anda melihat maksud? dari waktu Yesus berfirman kepada Petrus, jadi di kita di sana tidak bisa lagi menyangkal ada Yesus palsu sama ada Yesus asli. Di mana coba? Di mana coba? Padahal sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah berfirman kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku sebanyak 3 kali. Itu terjadi. Nah, itu terjadi, perkataan itu terjadi. Iya. Yesus sebelum itu Petrus Yesus, sebelum Yesus ditangkap itu ya, sebelum Yesus ditangkap, itu udah keluar perkataan Yesus kepada Petrus. Dan benar demikian terjadi. Iya. Jadi apa yang mau kita palsukan di sana? Karena perkataannya memang sudah nyata. Apa yang mau kita palsukan di sana? Coba. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya. Kenapa? Karena yang diketahui, yang dilihat oleh Petrus nantinya itu memang bukan dirinya. Oh, alah. Yalah, kenapa? Kenapa Anda bingung? Coba buktinya. Untuk apa Yesus berkata demikian kepada Petrus kalau memang di hari akan datang yang dilihat Petrus bukan lagi Yesus? Pakailah ilmu logikanya, Bang Juma. Ya karena memang bukan Yesus. Memang bukan Yesus yang dilihatnya, itu bukan Yesus. Jadi secara logika, secara manusiawi, narasi yang Anda bangun adalah narasi yang di luar akal. Yang hanya untuk menjatuhkan iman kekristenan orang Kristen. Tidak bisa, Bung. Tidak demikian. bisa. Memang demikian. Fakta-fakta dan bukti-bukti sudah ada. Kenapa bisa Anda menyangkal pada saat penangkapan Yesus, di situ Yesus jadi berubah jadi Yesus palsu? Padahal sebelum itu terjadi, banyak perkataan-perkataan yang Yesus untuk hari-hari berikutnya bakalan terjadi kepada muridnya Simon Petrus. Untuk apa dia berkata demikian? Untuk apa Yesus berkata demikian? Kalau memang yang mau disangkalnya bukan Yesus palsu, bukan Yesus yang asli lagi, ngapain? Untuk apa? Coba, untuk apa Yesus menebak hati seseorang, hati murid daripada Tuhan Yesus, Simon Petrus? Untuk apa? Coba. Oke, baik. Jadi Yesus kan menyerahkan semuanya kepada Tuhannya. Bahwa Yesus harus... Kopi dulu Bang, cuma ada kopi, minum dulu biar agak enak ngomongnya Bang. Anda saya turunkan kalau Anda tidak mau diam. Maksud saya sambil ngopi. Nah, dengarkan saya. Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapaknya, kepada Tuhannya. Tentang kepergiannya meninggalkan bumi, semuanya terserah Bapak, sesuai dengan kehendak Bapak. Aku mau pergi dari ini, dari beban ini, itu terserah Bapak. Apa yang terjadi? Apa respon Bapak ketika Yesus berdoa? Malaikat turun kan, memberikan kekuatan kepada Yesus. Iya kan? Nah, ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30 bahwasanya segala perkataan Tuhan Yesus semasa hidupnya sebelum Yesus ditangkap oleh bangsa Romawi, apa perkataan-perkataan yang telah dikatakan Tuhan Yesus itu semua terbukti. Salah satu contoh, dia akan bangkit pada hari ketiga. Nyatanya, tengok kita lihat batu terguling, mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi dikubur, bangkit itu pada pas hari ketiga. Baru pergi kita kepada si Thomas. Tahu dengan Thomas, aku tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Jadi apa kata Yesus? Apa kata Thomas? Sebelum aku menusukkan tanganku ke bekas tangan yang dia yang berlubang paku, aku tidak percaya. Apa kata Yesus? Hei Thomas, mari kau sini, masukkan tanganmu. Itu ada ayat Alkitabnya. Itu tidak bisa Anda bantah. Kenapa pula Anda bilang Yesus itu ada asli sama ada palsu? Di mana coba? Padahal perkataannya sesuai dengan bukti. Itu dia Bang Juma sekarang. Udah selesai? Udah yuk, lanjutkan yuk. Ya, kalau
Kalau sudah selesai, Anda dibawa, dengarkan saya. Kan enak kalau gitu, ya kan ya? Jadi gini, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Kata Yesus, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian. Tidak banyak lagi. Kenapa bisa demikian? Karena penguasa dunia itu telah datang. Tuh, catat itu dulu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia itu datang. Siapa penguasa dunia yang datang? Sehingga Yesus tak lama lagi, tak banyak lagi dia berbicara. Ada penguasa dunia yang datang. Siapa itu? Iblis. Nah, Iblis ketika datang itu memakai nama siapa? Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Lalu penguasa dunia yang adalah iblis, kata Yesus, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Saya ulang lagi. Kata Yesus kepada muridnya, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kalian, sebab penguasa dunia yaitu iblis datang. Kenapa dia datang? Karena dia adalah penguasa dunia. Penguasa dunia datang, maka tidak banyak lagi Yesus berkata. Nah, pertanyaannya muncul, apakah iblis ketika datang berkuasa terhadap diri Yesus? Tidak. Ketika penguasa dunia merasuki Yudas, berhasil tidak menurut Yesus? Tidak berhasil. Ketika imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat, saksi palsu untuk menyalib Yesus, berhasil tidak menurut Yesus? Tidak berhasil. Jadi menurut Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, kalau ternyata yang disalib itu adalah Yesus, berarti gagal. Berarti iblis berkuasa terhadap Yesus. Iblis mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus dibunuh. Iblis mau Yesus kemudian disingkirkan dari bumi. Kata Yesus, sedikit pun iblis tidak berkuasa. Berarti gagal. Berarti gagal. Gagal apa? Gagal iblis menguasai Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 14 nomor 30. Kata siapa? Kata Yesus. Berhasil enggak iblis menyalibkan Yesus? Tidak. Kalau berhasil berarti Yesus bohong. Yesus sendiri mengatakan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Jadi jangan mimpi Yesus itu disalib, jangan mimpi. Jangan menghayal Yesus itu disalib, jangan menghayal. Tidak ada kuasa yang bisa menggiring Yesus disalib, nggak ada. Gak ada, kata Yesus sendiri. Yesus yang mengatakan itu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata, sebab penguasa dunia datang, yaitu iblis. Jadi saatku sudah harus pergi. Lukas 20 nomor 53 bukan? 52-53. Sangkamu aku ini penyamun, sampai engkau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari engkau bersama aku di dalam bait suci. Tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Pertanyaannya, apakah kuasa kegelapan berkuasa atas Yesus? Tidak, sedikit pun tidak. Makanya Yesus mengatakan, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Sang bintang timur tadi.
Yesaya 14:15 gitu loh. Jadi sedikit pun iblis tidak berkuasa, tapi pada saat itu kuasa kegelapan, penguasa dunia, yaitu kuasa kegelapan, sudah saatnya berkarya. Yesus sendiri mengatakan itu, Lukas 20 nomor 52, 53. Makanya di data 4344-nya, Yesus berdoa, Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit, datang kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa fungsi kekuatan yang malaikat berikan kepada Yesus? Agar Yesus kuat disalib? Minum anggur asam sedikit saja langsung mati gitu maksudnya? Atau Yesus diberi kekuatan oleh malaikat agar Yesus yang makhluk bumi siap sedia meluncur ke langit? Apa fungsi malaikat itu datang memberikan kekuatan? Yesus, aku memberikan kekuatan kepadamu agar engkau bisa cepat mati di atas salib. Oh Yesus, doamu dikabulkan oleh Tuhan agar kau itu diselamatkan dari maut. Maka aku datang, saudara Aisar barakallahu fik, untuk memberikan kekuatan kepadamu agar kamu bisa kuat dipaku dan digantung. Namun tidak cukup, dari 3 jam kau sudah mati. Hei, orang yang tidak diberi kekuatan oleh malaikat saja bisa berhari-hari digantung di salib, tidak mati-mati. Ini ada oknum Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat di salib, belum juga beberapa jam mati. Atau jangan-jangan dia diberi kekuatan untuk terangkat ke langit. Itu baru rasional. Nabi Isa alaihi salam diangkat karena dia manusia biasa, maka yang didatangkan kepadanya adalah kekuatan dari langit. Sama seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, diberi kekuatan. Begitu juga Yesus, datang malaikat padanya, diberi kekuatan. Masa diberi kekuatan untuk disalib, belum juga apa-apa mati? Gitu loh. Nah, kembali kepada pembahasan bahwasanya ketika Yesus mengatakan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku, artinya bukan Yesus yang ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditombak, digantung, dibunuh, bukan dia. Makanya Alfa Omega itu terindikasi kuat bukan ucapan Yesus, karena tidak mungkin Yesus menjilat ludahnya sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus utusan. Kok jadi Alfa Omega, Cak Kangkung? Kok jadi dia yang awal, dia yang akhir? Padahal kan dia harus dikenal sebagai utusan doang. Ayolah saudara kami Kristen, diskusilah kita dengan elegan, dengan ilmu, data, bukan congor, bukan dogma, bukan doktrin, tapi kuatkan argumentasi Anda dengan didukung data yang akurat. Begitu sudah. Silakan saudara Parholong Siantar. Piye kabare? Sehat Bang, sehat. Sehat. Silakan buka kameranya, kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Oke, Bang Juma. Iya, silakan. Jadi dari tadi oke lah, ku ikuti narasi Abang. Tuhan kami itu nggak ada, Tuhan kami itu palsu, Tuhan kami itu terkutuk.
Tapi aku mau bertanya Bang sama Abang, apa bukti nyata bahwasannya Allah Abang itu ada? Oh, baik. Jadi membuktikan Allah ada dengan membuktikan Yesus ada, Anda harus pahami bedanya. Membuktikan Yesus ada adalah ibu yang ngeden keluar, Yesus ada. Membuktikan Allah ada, kaidahnya berbeda. Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Allah mengatakan, aku menyatakan keberadaan kekuasaanku di segenap penjuru dan pada diri manusia. Itu cara Allah membuktikan dirinya ada. Kalau Yesus membuktikan dirinya ada, lahir sebagai manusia, disunat pada hari ke-8, dibaptis, lalu disalib. Itu bukti Yesus ada. Membuktikan Tuhannya Yesus ada bagaimana caranya? Ah, silakan. Nah, benar Bang. Ya. Kehadiran Nabi Muhammad itu pada zaman jahiliyah. Yes. Zaman jahiliyah adalah zaman orang yang masih di bawah naungan kebodohan dan masih menyembah yang berhala. Yes. Kehadiran Nabi Muhammad bukan mengajarkan Islam, di situ masih pra-Islam. Berarti belum ada Islam, berarti Nabi Muhammad yang duluan hadir daripada Allahmu. Baik. Karena zaman Nabi Muhammad belum ada Islam. Semenjak ada Muhammad baru ada Islam. Jadi sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir, ada Nabi Isa. Apa tugas daripada Nabi Isa sementara zaman kehadiran kalian mengatakan Allah kalian Islam, kalian mengatakan Allah kalian Muslim. Jadi setelah hadirnya Nabi Muhammad baru ada Islam. Berarti sebelum Nabi Muhammad ada, Allahmu di mana? Oke, baik. Itu baik. Bang. Oke, baik. Orang-orang Yahudi, Jangan orang sebelum yang bilang, jelaskan dulu pertanyaanku. jangan membatasi ketika saya berargumentasi. Saya akan membahas apa yang Anda paparkan. Untuk menganalogikan kesederhanaan ilmu yang harus saya sajikan sebagai intisari hasanah keilmuan kepada orang-orang yang menyembah anak orang, kan gitu. Orang Yahudi tidak pernah mengenal Tuhan. Nanti mereka mengenal Tuhan setelah datang Nabi Musa kepada mereka. Ini tanda petik. Berarti apakah Nabi Musa lebih duluan daripada Yod-Heh-Vav-Veh? Abraham tidak mengenal Yod-Heh-Vav-Veh. Sebelum datang kepadanya kemudian wahyu ilham, diujinya dia, datang Tuhan menyatakan diri kepadanya. Apakah kemudian keturunan Abraham tidak memahami bahwa Tuhan itu lebih dulu ada, baru Nabi Abraham? Tuhan datang menyatakan diri kepada Abraham. Abraham lebih dulu di bumi, baru Tuhan datang menyatakan diri kepada Abraham. Berarti Abraham lebih dulu daripada Tuhan. Ini logika orang sinting. Nabi Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah. Betul. Lalu kemudian di zaman jahiliyah ini Allah merubah keadaan jahiliyah menjadi peradaban yang sangat luar biasa, berjaya sampai hari ini. Allah datang menyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum. Datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, sebelum engkau aku telah memilih Bani Israel dan di tengah-tengahnya ada 12 raja, dan aku berkata kepada mereka sebelum engkau wahai Muhammad, inni ma'akum, aku lebih dulu bersama dengan Bani Israel, baru kemudian di abad ke-7 aku datang bersama dengan engkau, inni ma'akum. Lalu kemudian Allah mengatakan diri kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada ahli kitab,
Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang Nasrani yang dulu aku wahyukan kepada kalian Torah dan Injil, sekarang saatnya aku mengutus seorang nabi bernama Nabi Muhammad. Dialah yang akan menghantarkan kalian kepada cahaya dan kepada kitab suci yang menjelaskan. Ya yahdi bihil man ittaba ridwanahu subul salam. Dengan Nabi Muhammad yang membawa kitab suci Al-Quran akan menunjukkan kalian kepada jalan keselamatan biizni dengan izinku, dengan izin Allah. Jadi Nabi Muhammad nanti datang kepadanya Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak. Ketika Nabi Muhammad diutus untuk menjadi penegak hukum yang diperselisihkan antara orang-orang terdahulu. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu. Karena dulu kata Yesus, hari ini kalian belum, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Ruh Hamad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Makanya dalam Islam itu, Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi Nabi Muhammad diajarkan bahwa beriman kepada Allah yang dulu mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan kepada orang Kristen, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah mengutus satupun nabi untuk orang Kristen selain hanya ngambil-ngambil terjemahan kitabnya Yahudi. Piu. Sekarang saya balik bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sabar dulu. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Tunggu. Sejak kapan Yesus anak Maria itu menjadi Tuhan, dan dia Tuhan di mana? Sebab Tuhan yang Yahudi, Tuhan Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Ismail, itu adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia? Jawab. Langit dan bumi. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan langit dan bumi? Pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Itu Tuhannya Yahudi. Itu Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Kristen bernama Yesus. Jangan klaim Tuhannya Yahudi. Jangan. Jangan klaim Tuhannya Yahudi. Malulah kepada orang Yahudi. Malu kepada orang Yahudi. Kalian diludahi di sana. Yesus yang saya bahas. Sejak kapan Yesus, Tuhan yang melayang-layang di Pulau Patmos ini mengaku bintang timur, sejak kapan dia Tuhan? Silakan. Sejak kapan? Baik. Abang masih percaya enggak Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan jarak? Kata siapa? Yesus terbatas antara dinding rahim ibunya. Sekarang Abang mau berdiskusi dengan saya secara elegan. Iya pasti dong. Makanya saya bertanya, sejak kapan Yesus yang melayang-layang di Pulau Patmos itu menjadi Tuhan, dan dia Tuhan di mana? Sebab ketika Yesus yang asli datang di tengah kaumnya Bani Israel, Tuhan itu sudah ada, yaitu dia hakikat Sang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa Ta'ala. Yesaya 5 nomor 16. Lalu Yesus Tuhan di mana dia? Dengar dulu, dengar. Jangan abang dulu dong. Jangan lalu-lalu. Nah, nanti kalau saya juga ambil comot-comot dari Quranmu, susah nanti bang. Aku enggak itu. Ya, silakan Anda jawab aja. Yesus Tuhan di mana dia? Dan sejak kapan dia menjadi Tuhan? Silakan. Nah, yang menjadi pertanyaan aku tadi itu, karena Islam itu kan setelah Nabi Muhammad baru ada. Berarti sebelum Nabi Muhammad ada itu, kalian itu penyembah setan, dan Allah kau tidak ada. Nabi Isa di Al-Quran pun nggak ada. Karena Islam, karena kehadiran Nabi Muhammad itu mengajarkan kaidah, bukan mengajarkan Islam. Gitu Kata loh. siapa? Jadi sekarang berarti Islam itu adalah ajaran. Berarti Islam itu yang buat Muhammad, bukan Allah. Silakan aja. Karena pada zaman Muhammad itu ya masih
pra-Islam gitu loh. Setelah hadirnya lah Nabi Muhammad, barulah Islam. Berarti yang membuat aturan-aturan ini semuanya adalah Muhammad. Makanya dia membuat semua isi daripada Quran ini, dan itu pun bukan Muhammad yang menulis daripada Quran, teman-temannya. Gitu loh. Nah, kenapa aku katakan demikian, Bang? Begini. Karena sebelum dia jadi nabi, dia itu masih bagus. Gitu loh, Bang. Dia masih bagus, masih seorang pedagang dan beristrikan satu. Namun, kenapa setelah dia jadi nabi, kenapa perilakunya itu jadi PK gitu loh, Bang? Nah, kalaulah itu perintah, gak mungkin seorang Allah yang maha suci, yang maha kudus yang kalian bilang, memerintahkan kepada Nabi Muhammad terserah untuk mau menikah lagi, menggauli di bawah umur. Gak mungkin lagi gitu loh, Bang. Kalau memang abang mengakui bahwasannya Islam itu agama terkemuka, mengemukakan akal dan pikiran dan logika, maksud abang itu logika nggak Allah mau memerintahkan Nabi Muhammad itu menikahi gitu loh, Bang. Jadi seorang nabi harusnya dia itu berperilaku semakin baik ke depannya, semakin suci karena dia udah pilihan. Tetapi ini enggak, kok makin menjadi-jadi gitu loh, Bang. Beristrikan ini, itu. Itu enggak masuk akal, Bang. Kalau memang agama Islam itu agama yang mengemukakan akal dan pikiran. Nah, kalaulah itu alasan dia menikahi yang si ini dengan alasan untuk menaikkan martabat daripada perempuan, Nabi banyak cara lain yang harus dilakukan. Muhammad sudah beristri. Apa salahnya dia lewat istrinya kalau ingin membantu? Ini kenapa harus menggauli? Kenapa harus menikahi? Nah, itu berarti dia yang membuat peraturan-peraturan semua ini, Bang. Dan dia terapkan. Nah, makanya setelah kalian itu sholat, kalian selalu menyanjung dia, menjanjung Allah gitu loh. Udah. Sudah. Oke, mana jawaban pertanyaan saya? Mana jawaban pertanyaan saya? Sejak kapan Yesus Tuhan? Jawab. Sejak kapan ada Tuhan punya nonot digunting sama bidan pada hari ke-8? Jawab. Jawab. Silakan. Silakan jawab pertanyaan saya. Daripada ilmu tidak nyata, tidak ada bentuk, tertutup, terbungkus, nggak bisa melakukan apa-apa. Jawab pertanyaan saya. Nah gitu loh. Oke, jawab, abang dengar. Pakai kuping tahu. Oke, baik. Yahudi beda dengan Kristen. Ya, makanya Tuhannya Kristen yang saya tanya. Yesus yang melayang-layang di Pulau Patmos itu sejak kapan jadi Tuhan? Sejak kapan jadi Tuhan? Dan dia Tuhan di mana? Sebab Tuhan kami sudah lebih dulu mengkapling semua alam semesta ini. Yesus anak-anak manusia ini sejak kapan jadi Tuhan? Jawab pertanyaan saya, silakan. Kalau duluan Allahmu, kenapa? Nah, kan nangis kan, tidak bisa menjawab kan. Mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Silakan. Jawab. Sejak kapan Tuhan Yesus? Sejak dia turun ke bumi karena Roh Kudus. Berarti Tuhanmu nanti di abad pertama. Di abad pertama Tuhan Yesus turun ke bumi. Sebelumnya dia Tuhan di mana? Di bumi itu sudah ada Tuhannya. Di bumi sudah ada Tuhannya. Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa, mereka menyebutnya Yod-Heh-Vav-He. Yesus kesiangan jadi Tuhan. Dia kudu dilahirkan dulu. Dengar dulu, Nabi Musa memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus karena Nabi Musa di mana Nabi Musa memperkenalkan Tuhan bernama Yesus? Di mana? Dari mana Musa bisa menerima wahyu dari Tuhan? Di mana Musa memperkenalkan Tuhan bule bernama Yesus? Di mana? Yahudi, apa perbedaan? Bentar, apa perbedaan Yahudi dengan Kristen? Di mana Musa memperkenalkan Tuhan bule? Kau dengar dulu. Jawaban saya tunggu darimu. Di mana Musa memperkenalkan Tuhan dari bule? Ayo, dengar dulu penyembah. Dengar dulu. Ayo,
Dari mana Musa kamu katakan mengajarkan tentang Yesus? Orang bule itu jadi Tuhan. Mana jawabanmu? Jawabanmu mana? Sama pacarmu macam ini. Sejak kapan orang bule bernama Yesus itu Tuhan? Kamu tidak ada bahasa Allah. Di mana Allahmu? Kamu meracun logikamu sendiri, anak muda. Sejak kapan ada bule bernama Yesus itu Tuhan? Nabi Musa kau bilang, Nabi Musa tidak mengenal bule bernama Yesus. Mr. Yesus. How are you today, Mr.? Sejak kapan? Sejak kapan Nabi Musa mengajarkan ada bule menjadi Tuhan? Hah? Sejak kapan Tuhan berubah menjadi bule? Alamak. Kalau nyerocos, menghina, menghujat, menista tanpa ilmu, jago. Ya Nabi Muhammad gini, jago. Giliran ditanya imannya, hancur. Katanya Tuhan Yesus turun ke bumi. Ya sejak kapan? Sejak kapan Tuhan menjadi bule? Coba Yesus hadir sekarang ini, habis mulut kau ditampilin sama Yesus. Asal kau ngomong tentang Yesus. Dasar. Mana ada Tuhan bule? Gila kau ya. Menghujat, menista, jago. Giliran ditanya tentang Tuhannya, keok. Kemana-mana dia, oksigennya habis. Untung diturunkan Bang Handi, kalau tidak mati kekeringan dia di atas. Allahu Akbar. Halo, semangat sore. Ya, jangan sama saudara, aku Islam. Bang, tolong Bang, minta tolong jelaskan surat Wahyu 22 ayat 16 Bang, itu aja Bang. Aku di bawah aja Bang. Iya, itu dia. Bintang timur. Bintang timur jadi Tuhan. Berhasil jadi Tuhan. Bintang timur Helal bin Zakar di Kristen jadi Tuhan. Kalau di Yahudi bintang timur adalah Lucifer. Tapi kalau di Oten bintang timur adalah Tuhan. Siapa yang gila? Oh, siapa yang senting? Ya, halo, semangat sore. Assalamualaikum semua. Dari gereja mana, Bang? Saya Muslim, Bang. Oh, Muslim, silakan bahas Alpha Omega, silakan Bang. Apa yang Anda ingin jelaskan kepada kami di sini tentang Alpha Omega? Silakan. Oh, ye. Bintang timur bagi Yahudi adalah setan. Bintang timur bagi Kristen adalah Tuhan. La 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 la. Bagi Yahudi bintang timur adalah iblis. Bagi Oten bintang timur adalah Tuhan. Halo, semangat sore. Assalamualaikum. Muslim? Muslim dong, Bang. Oh, di sana ada krisis moneter. Nggak, dulu gitu, Bang. Oh, itu dulu. Itu dulu krisis moneter. Susah beli kain. Sekarang mah gampang beli kain horden juga bisa, Mbak.
Bagi Yahudi bintang timur adalah setan. Bagi Oten bintang timur adalah Tuhan. Siapa yang gila? Siapa yang sinting? Siapa yang gila? Siapa yang sinting? Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Penyembah bintang timur kah? Halo, Halo juga. selamat sore Bang Zuma. Sore juga abangku. Penyembah bintang timur kah? Ya, Kenapa bisa nyembah bintang timur, Bang? Kenapa nggak bintang tujuh aja? Ada anak-anak kecil menangis, Bang. Kasih tete dulu, Bang. Senete. Kalau nggak ada ibunya, ibu tetangga. Halo, semangat sore. Halo. Lucifer, Helal bin Zakar, bintang timur adalah iblis bagi Yahudi. Tapi bagi Oten, bintang timur, Helal bin Zakar adalah Tuhan. Siapa yang gila? Siapa yang sinting? Siapa yang gila? Siapa yang sinting? Mari berpikir. Ada penyembah bintang timur. Mari kita berpikir. Ada penyembah bintang timur. Ya, silakan Bang. Dari gereja mana? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, dari gereja mana, Bang? Islam Bang, Islam. Silakan Anda jelaskan Alfa Omega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait Alfa Omega kan jelas Bang Juma. Iya, kalau kita silakan. orang Islam kan jelas. Apa Wal itu, Bang? awwalu wal akhiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in alim, kan jelas. Oh iya. Terus Bang, terus. Silakan. Jadi di dalam tauhid, kalau dikatakan dengan tauhid Iya. tauhid ubudiyah dan uluhiyah, jelas. Cuman yang jadi permasalahan kawan-kawan kita di luar muslim, kita bahas Iya. panjang-panjang terkait kitabnya aja. Aku mau tanya Bang Juma, terkait kitab dari seluruh agama yang diturunkan oleh Allah. Siap. Boleh ditanya, adakah di antara penganut-penganut kitab itu baik Injil, Zabur, Taurat yang bisa menghafal dengan kitabnya, sementara Al-Quran bisa dihafal oleh umatnya? Di situ jelas bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau kita bahas kitab-kitab agama yang lain, dari kitabnya aja untuk sekarang kan sudah beda-beda. Jadi kalau dipersoalkan dengan umat-umatnya sekarang kita bahas, memang ya selalu muter-muter karena dia tidak berpedoman dengan kitab yang sebenarnya. Betul. Iya Bang. Jadi saya Masya Allah, luar biasa ya. Ceramah Bapak tadi, sahabat kita, rekan kita. Terima kasih Bang ilmunya Bang. Masya Allah, luar biasa. Halo Saudara Nus. Yo, halo. Ya, dari Kristen Abang. Kristen deh. Oh iya, silakan buka kameranya, kita diskusi. Silakan. Ikut-ikutan pakai masker ini. Iya Bang, nggak Buka apa-apa Bang. maskernya gimana? Jangan Bang, jangan. Abang cukup ganteng dengan masker. Kok pakai Silakan. masker terus Bang Juma nih? Iya nggak apa-apa Bang. Aku persiapan maskerku ada 5 kontainer. Besok datang lagi dari Amerika.
Kenapa? Iya. Silakan Bang, itu ada tema alfa omega apaan? Silakan. Alfa Omega. Maksudnya itu apa itu? Ya, saya juga bingung Bang, apa itu alfa omega? Kok ada abjad A dengan abjad O? Maksudnya apa? AO, AO. Alfa dan Omega. Siap. Yang awal dan yang akhir itu maksudnya Bang. Oh gitu. Tapi Yudaninya awal itu kan arke. Akhir telos. Kenapa enggak akula arke akula telos? Kok AO? Belum. Maksudnya tadi gimana Bang? Ya maksudnya kan kalau abjad Ibrani kan alef dan taf. Kalau Indonesia A dan Z. Akula A dan akula Z. Ya, Tapi kalau terjemahannya begitu. Nah, kalau dipaksakan kemudian dia harus akula awal, akula akhir, berarti makhluk ini ingin menyamai Tuhan berarti Bang. Dan ternyata dulu pernah ada makhluk yang ingin menyamai Tuhan, namanya bintang timur. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Ada bintang timur dan ternyata yang ada di kitab saudara yang ingin menyamai Tuhan juga ternyata dia bintang timur juga Bang. Sedangkan bintang timur itu iblis. Di dalam pengajaran orang Yahudi yang disebut bintang timur itu Lucifer, Helal bin Zakar. Itu adalah bintang timur yang adalah iblis. Nah ternyata yang mengaku akulah awal akulah akhir di Bible, di Wahyu 22 itu ternyata bintang timur juga Bang. Berarti lagi-lagi saya katakan makhluk ini ingin menyamai Tuhan dengan mengaku bintang timur, dengan mengaku dia adalah sebagai awal dan akhir. Celakanya makhluk ini memakai nama Yesus. Yesus dibawa-bawa, Yesus diseret-seret. Pantaslah nanti banyak orang kecewa. Aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Rupa-rupanya mereka melantik makhluk asing menjadi setara dengan Tuhan Alfa Omega ini tadi dengan nama Yesus. Jadi nama Yesusnya dipakai untuk menggiring manusia dan menjerat manusia agar percaya kepada dirinya. Sehingga banyak orang yang menyembah kepada bintang timur ini. Karena bintang timur ini memakai nama Yesus. Pantasan aja banyak orang tertipu. Ayatnya mana? Apa itu Bang? Ayatnya yang tadi ya bintang timur itu maksudnya. Kan dia ada kalimatnya di situ kan. Iya, Wahyu 22 Bang. Wahyu 22 nomor 14 15. Endingnya di 16 ternyata yang mengaku akulah awal akulah akhir itu adalah bintang timur. Berarti dia iblis. Berdasarkan Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 yang mengaku awal dan akhir itu adalah bintang timur. Yang bintang timur di dalam kitabnya Yahudi adalah iblis. Berarti yang datang di Pulau Patmos memakai nama Yesus itu adalah sang bintang timur yang adalah iblis itu. Dan memang Yesus sudah menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Oh lala, oh lili, ternyata di Pulau Patmos tergenapi. Ada penyesat datang memakai nama Yesus dan membuka aib dia sendiri. Akulah bintang timur. Iblis dong.
Tapi ayatnya itu kan pasti ada perbedaannya. Maksudnya tujuan itu apa? Ya, perbedaannya di mana, Bang? Yang namanya iblis ngaku bintang timur di Pulau Patmos, dia mengaku bintang timur juga, memakai nama Yesus tapi untuk menjerat. Sesuai dengan nubuatan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada bintang timur datang memakai nama Yesus, ada Lucifer datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Dan terbukti hari ini tergenapi, bukan? Kalian menyembah bintang timur, kan? Sedangkan bintang timur itu iblis, abang. Pantas aja Yesus mengatakan itu. Banyak orang yang akan disesatkan dengan memakai namaku. Makanya Yahudi kan meludahi orang Kristen. Karena bintang timur bagi Yahudi adalah setan, tapi di Kristen yang dianggap setan oleh Yahudi malah dituhankan oleh Kristen. Pantasan aja kalian diludahin. Pantasan aja orang Yahudi jijik sama orang Kristen. Pantasan orang Yahudi dilarang membaca Perjanjian Baru. Itu yang kitab orang Yahudi itu, yang Perjanjian Baru itu kan orang Yahudi juga yang bikin. Bukan. Oh, kata siapa, abangku? Perjanjian Baru itu bukan orang Yahudi, makanya menggunakan bahasa Yunani. Alkitab itu dia berasal itu semuanya itu dari Yahudi. Oh enggak, Bang, Lukas bukan orang Yahudi, Markus bukan orang Yahudi, penulis Matius tidak diketahui siapa, penulis buku Yohanes juga tidak diketahui siapa, Paulus bukan orang Yahudi juga, hanya mengklaim dari keturunan Benyamin, tapi kelahirannya kelahiran Romawi. Yohanes itu orang Yahudi, semuanya itu orang Yohanes Yahudi. Atau Yohanan itu orang Yahudi, tapi penulis buku Yohanes itu bukan orang Yahudi. Penulis buku Yohanes itu Yohanes. Oh enggak, salah abang ini. Bukan. Coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24. Bukan Yohanes anak murid Yesus yang menulis itu. Itu pengakuannya dalam Yohanes 21:24. 21:24. Bahwa bukan Yohanes anak Zebedeus yang menulis buku Yohanes itu. Enggak diketahui siapa. Tapi bapak-bapak gereja mula-mula mengatakan bahwa penulis Yohanes itu adalah Yohanes itu, padahal tidak ada data. Itu cuma tuduhan doang. Itu Bang Juma belum tahu anunya itu. Makanya Bang Juma bilang begitu. Oh. Itu aslinya Yohanes itu Yohanes, Matius, Markus. Ya, itu setiap nama yang anu itu, ya itu orang itu sendiri yang tulisnya. Enggak dong, Bang, karena Yohanes sendiri yang buku Yohanes itu sendiri yang mengatakan bahwa penulisnya itu tidak diketahui. Kok bisanya? Ya, coba Anda baca Yohanes 21:24, Bang. Matius 9 nomor 9, Matius 9 nomor 9 bukti bahwa Matius bukan ditulis oleh Matius. Semuanya itu ditulis murid-muridnya semua itu. Ya, itu klaim saudara kami Kristen, gak apa-apa, itu hak Anda, Bang. Klaim, bukan klaim itu, dia memang kenyataannya begitu. Kenyataannya itu klaim, Bang. Ada lagi, Bang? Ada lagi yang ingin disampaikan? Gak ada. Oke, baik, Saudara Nus. Sehat selalu, Bang. Makasih udah hadir di sini, Bang. Nanti lain kali hadir lagi, Bang, ya. Kita mau maghrib di sini soalnya. Makasih, Bisa, Bang. asalnya ini kalau sekarang ini kan nggak siap. Oke. Kitabnya nggak ada. Baik, Kalau ada Abang, baik. kitabnya bisa buka. Siap. Nanti kalau Abang sudah siap boleh ajukan permintaan lagi ketika saya live, Bang, ya. Saya tunggu ya.
Ya. Oke, baik. Makasih Bang Nus, sehat selalu Bang. Tetap berkarya untuk negara yang kita cintai ini. Kita mau buka menjelang maghrib, teman-teman sekalian. Apa ini? Apa itu? Nama akunnya kok pakai nama saya? Kenapa dia? Hai. Jangan kau sakit hati. Ini kenapa abang ini? Abang kenapa kok kayak penting kali? Kenapa bang? Halo. Assalamualaikum. Waalaikum. Bang Zuma, aku mau tanya. Apa itu? Yesus itu kan dilahirkan oleh Maryam ya? Maria. Iya. Nah, yang saya mau tanya, sebelum si Yesus itu dilahirkan oleh Maria Jangan pakai itu nyembah si. siapa? Jangan pakai si mbak. Langsung aja namanya. Oh iya. Sebelum si Yesus itu dilahirkan Maria. Jangan pakai si. Nggak enak Iya, didengar. maaf. Sebelum Sama Yesus ketika itu mereka juga dilahirkan mengatakan Maria, sebelum si kita punya nabi kan tidak Iya, bagus. iya. Ya, silakan. Gimana? Yesus itu Maria itu menyembah siapa? Menyembah Tuhannya Yahudi, Yotevave. Maria itu adalah wanita soleha. Menyembah siapa, Bang? Tuhannya Yahudi, Yotevave. Kayak apa itu bentuknya? Enggak ada bentuknya Tuhannya Yahudi, karena itu adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah Yesus dilahirkan, Ya, apakah ibunya itu tetap menyembah itu? Siapa itu tadi namanya lah? siapa? Ya tadi Bang Zuma bilang, Siapa? kan setelah Yesus dilahirkan, Maria itu ibunya tetap menyembah siapa tadi Bang Zuma bilang lah, saya lupa. Iya, menyembah Hasem. Tetap menyembah itu atau menyembah anaknya si Yesus itu? Kalau menurut saudara kita Kristen, menyembah anaknya. Bahkan teman jangan salah mbak. Bahkan mereka mengatakan Yesus lebih tua dari ibunya. Oh my God, udah hancur lah dunia kalau begitu. Iya, mau kayak mana lagi, orang punya iman kayak gitu kita nggak bisa rubah. Ya hiduplah kita yang Islam Muslim. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Udah Bang, itu aja yang aku mau tanya. Terima kasih Iya. banyak Bang Juma. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ibu ini, mbak ini nggak oleng mendengarkan Yesus lebih tua dari ibu Oleh saya kandungnya. pusing Bang, tapi saya alhamdulillah masih Muslim ya. Insya Iya. Allah nggak bakalan pindah. Alhamdulillah, amin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Iya. Juma. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan Den. Nggak kelihatan teman-teman. Nggak kelihatan. Aku coba lihat, nggak kelihatan. Nggak kelihatan dia. Kata guru olahragaku, tidak dilihat mubazir. Ya kan? Tapi dilihat dosa. Tadi udah gue berusaha lihat. Oh, ternyata nggak nampak teman-teman. Jangan salah paham dulu. Kalian pikir aku mau lihat apa? Ini selalu berpikir negatif ini. Selalu berpikir negatif. Saya tadi itu mau lihat ibu jari kakinya berbulu apa kagak. Kalian aneh-aneh aja. Ada kan wanita biasanya berbulu ibu jari kaki. Kenapa bisa mau lihat itu bang? Kata guru olahraga Bang Zuma, perempuan yang berbulu ibu jari kakinya itu
bisa menjadi kepala rumah tangga, suaminya menjadi ibu rumah tangga. Paham kan maksudku? Paham kan? Paham pasti. Ini yang mendengarkan ini semua pada lihat ibu jari kaki. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Utamanya yang ibu-ibu nih, pasti tengok ibu jari kakinya ada bulu nggak di situ. Nah, kalau ada pasti dia mau cabut. Begitu juga yang laki, pasti mikir, oh pantas aja ibu suka marah-marah, ternyata ibu jari kakinya ada bulu lebat di situ. Allahu Akbar. Gimana? Ada yang ngetik, istriku ada bang. Suka marah-marah kan? Benar nggak? Benar nggak? Yang istrinya lagi tidur, coba tengok nanti ibu jari kakinya. Kalau sampai ibu jari kakinya bulunya ada dan hitam, pasti dia selalu ingin jadi kepala rumah tangga di rumah. Dan kita dibuatnya jadi ibu rumah tangga, benar nggak? Betul? Hah? Iya. Jadi kalau cari calon istri, usahakan cari yang tidak ada tumbuh bulu di ibu jari kakinya. Bercanda. Aku bercanda. Jangan diambil hati. Bercanda doang, serius. Aku bercanda. Nggak ada itu rumus kayak gitu. Nggak ada. Mau dia berbulu ibu jari kakinya, mau tidak berbulu ibu jari kakinya, tergantung sama suami. Jangan percaya itu. Yang Anda harus hindari adalah wanita yang berkumis. Itu yang bahaya. Jangan coba-coba kalau ada wanita berkumis. Hati-hati kalau ada wanita berkumis. Artinya apa? Dia laki-laki jadi wanita jadi-jadian. Kalau bulu kaki itu enggak, tapi kalau bulu di sini lebat sudah lebih dari 1 senti, hati-hati. Kalau Iis Dahlia itu masih normal. Kan ada sekarang yang banyak pakai bedak, kasih bedak semua supaya bekas-bekas kumis yang jenggotnya itu hilang. Tapi begitu cuci muka muncul di situ kayak sabuk kelapa. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika candaannya berlebihan. Paling tidak kita bisa tertawa bersama. Ya kan ya. Setelah mengetahui bahwa ternyata di kitabnya orang Yahudi yang disebut bintang timur itu adalah Lucifer. Ya, teman-teman. Terima kasih kepada semuanya, tim saya yang ada, ya, kepada Dinda Dio, Dinda Nora, semua yang ikut berpartisipasi, Bang Handi, terima kasih atas pengawalan kalian. Materi ini kita bisa angkat, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita khususnya umat Islam. Terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata, ada ucapan yang tidak mengenakan, dan terkhusus kepada saudara kami Kristen, ya, kalau ada kata-kata yang menyakiti hati kalian atas kebenaran yang saya sampaikan, silakan hadir ke sini, kita diskusikan sebentar malam. Intinya yang kusampaikan itu adalah berdata, berdalil. Kalaupun Anda mengatakan saya keliru di dalam menyampaikan narasi, silakan Anda hadir di sini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada prinsipnya umat Islam diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita nggak bisa membatasi itu selama masih data yang kita sajikan. Oke? Damai sejahtera kita semuanya. Salam toleransi dari saya Bang Suma sebagai salah satu bagian daripada apologet Islam Indonesia. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa sebentar malam.
Saya mulai dengan kata kurma, ya. Saya jadi ingat berapa tahun yang lalu viral, yaitu Elia Myron yang agung dieluk-elukan oleh oten-oten di Republik ini. Dia mengatakan di awal, bahkan sampai di menit keberapa, saya masih salut. Saya masih salut. Betapa cerdasnya. Jadi saya terbawa arus, wah cerdas ini anak. Ya kan, dalam cara bernarasi, berdialektika, dalam argumen. Tetapi saya kecewa di menit terakhir, dia mengatakan membawa narasi dengan gaya apa ya, tulang lunak gitu loh. Kaumnya Nabi Lut, bilang gini, itu kalau orang Islam Nabi Isa lahir di bawah pohon korma itu hoax. Di Israel nggak ada pohon korma. Kecewa berat saya di awalnya udah menganggap dia sebagai orang yang cerdas. Bagaimana mungkin satu sisi kita sudah akui kecerdasan dia, tapi dia sendiri yang menjatuhkan martabat kecerdasannya dengan mengatakan bahwa di Israel tidak ada pohon korma. Hanya sekedar Islamofobianya yang dikedepankan sehingga otaknya bebel. Bagaimana mungkin dia mengatakan di Israel tidak ada pohon korma, sedangkan penghasil pohon korma, the number one on the world, nomor satu kualitas itu berasal dari Jericho, kedua dari Libanon, yang warna hijau itu, baru kemudian Saudi Arabia. Bagaimana mungkin? Lantas, satu tokoh sentral dengan dua versi yang berbeda, satu dikatakan lahir di kandang domba, satu di pohon korma. Masya Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah maha pembuat skenario. Beberapa tahun yang lalu, suatu lembaga riset pengobatan yang dipimpin oleh bernama Sarah, yaitu di Yehuda, diketemukan, Yudea diketemukan sebuah bibit korma yang berusia 2000 tahun. Ini menghasilkan spekulatif, ya kan? Boleh dong, bagaimana ceritanya ini ada pohon korma bisa ini? Ada, sudah 2000 tahun. Dan ini dilakukan riset. Ada gerunda di bawah. Siapa? Oh, iya, dilanjut Ustaz Arif. Gak apa-apa lanjut, enggak, beliau hanya menyalakan ini, levelnya, level ininya, level 24. Oke. Jadi kembali lagi kepada submateri tema yang Ustadz Arif buat ini, ya Tuhan bukan manusia, jelas. Nggak ada. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha suci keluar dari, maaf, dari lubang tempat kencing, tempat urin keluar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin yang maha suci keluar dari lubang yang tidak suci? Kemudian bagaimana mungkin yang maha besar bisa keluar dari sesuatu yang tidak maha besar? Jadi sebenarnya nggak perlu perang ayat di sini. Yang ada adalah memakai akal dan logika. Bahkan di Bible juga dikasih tahu, gunakan akal dan segenap akal dan budi pekerti kau. Jadi saya berkesimpulan begini loh Ustadz Arif, teman-teman ya. Secerdas apapun seorang Kristen, setinggi apapun tingkat akademis seorang Kristen, setinggi apapun gelar seorang Kristen, S1, S2, profesor, doktor, pada saat duduk berbincang-bincang, berdiskusi tentang ketuhanan, 180 derajat, otaknya mampet, pet. Tetapi saya pribadi tidak menyalahkan. Kenapa saya bilang saya tidak menyalahkan, merupakan hal wajar? Karena ada satu dinding tembok tebal yang namanya doktrin dan polarisasi pikiran dogmatis yang dicekoki oleh bapak-bapak gereja. Nah, tinggal teman Kristen mau mengaktifkan akal pikiran sehatnya atau mempertahankan dinding tembok tebal yang namanya doktrin tersebut, monggo, itu hak Anda. Jadi buat kami, Muslim, kami tidak masuk ke ranah keimanan kalian. Kalian jangankan mau menyembah anak manusia, mentuhankan anak manusia. Kalian mau mentuhankan botol kecap, kaleng kerupuk, pohon beringin, itu ranah keimanan kalian.
Namun jika kita berbicara satu tokoh dengan dua versi yang berbeda, maka kami punya hak dan kewajiban untuk membela manusia mulia pilihan Sang Maha Sumber, yaitu Allah Azza wa Jalla, bernama Isa ibnu Maryam. Karena di agama kami, beliau adalah dimuliakan. Dan hanya satu-satunya ajaran yang paling memuliakan manusia mulia pilihan Sang Maha Sumber ini hanya Islam, bro. Mari kita lihat. Judaisme, cara memandangnya, dia lahir aja sudah disebut anak zina. Talmud, Gitin 57a dikatakan Yesus di neraka direndam di air tinja. Ada tertera di kitab Yahudi, Talmud, Gitin 57a. Kemudian Kristen, kita lihat yang katanya diklaim artinya Kristen adalah definisinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Tetapi lihat di Bibelnya, mereka mengamini setiap peristiwa penganiayaan, penistaan, dimahkotai berduri, bahkan berakhir tragis di atas tiang salib. Belum cukup di situ, masih juga di Bible dikatakan 3:13 Galatia, terkutuk. Bayangkan, di Islam Bang Jeru, kalau sudah nggak dipakai tampilannya saya tutup ya, takut nggak kena sorry. Ya, takut menggunakan konten tiruan. Aku tambahin sedikit ya. Ya. Kenapa lahir di kandang domba? Begini, dalam tradisi rumah Yahudi kuno itu terdiri dari 2 susun setiap rumah begitu. Itu tradisinya. Yang atas ini untuk penginapan atau menginap tidur dan yang lain-lain. Yang bawah ini untuk kandang domba gitu. Mereka kan peternak. Nah, mereka menggunakan rumah 2 susun. Yang atas untuk penginapan. Makanya di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Maria tidak ada tempat untuk menginap di penginapan kan, yang atas sudah penuh gitu loh untuk keluarganya. Maka keluarga ini menyuruh ada tempat yaitu di bawah, yaitu kandang domba. Nah, karena buru-buru untuk melahirkan, maka dia menempati kandang domba itu begitu. Ini Bang Yerusalem. Ya, sampai. Saya Kristen Protestan. Jadi seperti yang Bang Yerusalem bilang, disalib itu terkutuk. Kenapa Tuhannya disalibkan? Itu bangsa Yahudi yang sama seperti saya ibaratkan kalian yang tidak percaya atau kebenaran di Alkitab kami, kan gitu. Dan ini mungkin sudah akan tetap terjadi karena ya memang Tuhan kami turun sebagai manusia, dan ini bagi saya ada suatu iri atau kesirikan bagi pandangan saya ya. Tolong saya dulu. Dan ini akan terjadi memang mulai dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak, di mana memang dari Ibrahim itu sudah istri sahnya, dan di Al-Quran itu jelas Sarah ya, dan yang melahirkan Ishak. Dan dari Hajar seperti di Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noise, Holy. Ya, Holy noise, rame banget. Sudah ya. Posisi yang bagus supaya poinnya dapat ditangkap gitu. Rame sekali. Suaramu jelas. Iya, suaramu kadang-kadang tertutup dengan itu. Jadi kamu panjang lebar pun poinnya nggak dapat nanti salah paham lagi. Menghindar dulu dari keramaian itu. Sendirian aja. Saya pikir saya doang yang dengar begitu, putus-putus. Jelas ya. Makin dibesarkan ya noise-nya semakin besar juga, sama aja. Kecuali kamu pindah. Kayak ada orang ngepel itu. Coba berdiskusi sama Night of Cross dulu. Ya, kalau mau dibesarkan tetap noise-nya jadi besar juga ikut. Itu tambah. Kecuali kau pindah mungkin, Oli.
Cari yang aman, yang tidak rame. Mungkin yang lain dulu, Kristen yang lain silahkan ditanggapi. Ya, penjelasanku tadi aku cari ya di Google dan menemukan di websitenya orang Kristen sendiri menyatakan begitu, bahwa dulu di zaman dulu orang Israel membuat tradisi rumah begitu, yang atas buat menginap, yang bawah untuk peternakan. Nah, kalau di kampung Indonesia kan begitu, yang depan ini untuk menginap dan berjamuan, dan yang belakang peternakan. Nah, sementara di Yahudi itu disusun, sementara kita ini dijajar gitu. Bob, kok nggak ada kerjaan gitu? Orang mau melahirkan kok lari ke penginapan gitu? Kan buru-buru kan. Kalau melahirkan itu buru-buru nggak? Ya, kalau sekarang kan ada ambulans kan. Ada ambulans, lalu pergi ke dokter bisa dideteksi kapan melahirkan. Ya sekarang Bob, udah. Dulu narasi kan susah gitu. Bob, narasi di situ kan kalimatnya mencari penginapan. Kenapa dia cari penginapan? Begini loh, kan ada seharusnya kan cari sementara kita urut ceritanya. Kan di cerita kalau nggak salah di Lukas ya, bahwa Yusuf dan Maria ini ada pendataan kan di kota Daud. Mereka kan dari Nazaret pergi ke sana untuk pendataan sensus penduduk gitu loh. Waktu saat mau melahir. Pada waktu tiba-tiba di tengah perjalanan Maria ini mau melahirkan gitu. Dia cari penginapan. Kenapa kok iseng? Penginapannya itu penuh sehingga sangat terpaksa untuk melahirkan di kandang domba, untuk melengkapi juga kan. Iya, itu sih. Ya sudah, Bob, jangan diulang-ulang. Kamu kan ulang-ulang sudah 5 kali. Jadi poinnya di situ, pada dia saat mau melahirkan dia mencari penginapan, kan begitu. Kok aneh cerita itu, si Lukas menulis dia mencari penginapan. Seharusnya cari, kalau zaman sekarang mungkin ada tukang yang membantu melahirkan istilahnya, itu kan atau kalau zaman sekarang dokter gitu kan, seharusnya cari dokter atau cari tukang yang bantu ini kok cari kan penginapan. Pada waktu ada sensus penduduk gitu loh, maka Yusuf ini ikut serta mendaftarkan untuk sensus penduduk di kota Daud ya. Dia bepergian gitu loh. Iya, poinnya sudah itu, poinnya. Oke. Cuman pada saat mau melahirkan dia kok mencari penginapan. Iya kan, seseorang berpergian nggak ada kerjaan, penginapan kan, untuk menginap. Bener nggak? Lo pergian jauh ke Jakarta, apa lo mau tidur di emperan? Iya, kalau jembatan kan nggak cari penginapan kan? Saya nih semuanya itu secara logika emang orang normal nyerocos sendiri dia. Penginapan kalau berpergian. Diulang-ulang, nyerocos sendiri tapi diulang-ulang. Saya ke Jakarta, tapi dalam kondisi mengandung semuanya nih. Istri kamu semuanya ke Jakarta dalam isi mengandung, kamu berangkat. Nah, saat mau melahirkan, bukan cari penginapan, cari rumah sakit. Gampang kok, apa susahnya, logikanya mau di mana? Kan mau ambil jatah sekali. Itu orang kecuali apa yang harus kalian protes suami istri kok? Iya, Anda ini bos itu yang sewa. Anda menggunakan abad ke-20 pikirannya. Ya sekarang ada rumah sakit. Loh, dulu apakah ada rumah sakit? Dulu memangnya tidak ada dukun beranak. Ada. Iya, dukun beranak kan ada di Indonesia. Namanya dukun beranak. Ada jawabannya. Entah ya, makanya kita ini harus jauh lebih mendalami. Emang dulu ada hotel. Satu di Yerusalem. Dulu ada hotel penginapan di sana kan, itu carilah literasi itu. Dulu sudah ada penginapan kok. Ada hotel ya. Ada hotel. Katanya bang Hotel Oyo. Katanya. Hotel Oyo. Inilah disebut anokrisma. Artinya menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai katanya dengan tidak sejarah. punya BPJS, tidak punya BPJS. Sebenarnya gini, saya tidak masalah ya, cuman masalahnya kondisi itu pada saat itu
dia sedang hamil, mau melahirkan, ceritanya kan begitu. Kau tarik lagi ke belakang tentang sensus. Ini tidak, ini posisinya dia sedang mau melahirkan. Nah, kenapa kok iseng kok cari penginapan? Itu poinnya. Dan Anda tahu ya, siapa yang Katolik di sini? Izin, siapa yang Bob, kamu Katolik, Bob? Gue Katolik. Oke, Kenik. Ini izin ya, saya membaca satu literasi dari Romo, satu Romo ya, mengatakan bahwa tidak ada tradisi palungan Natal atau kandang Natal. Yang ada adalah gua Natal dalam Katolik. Bagaimana menurut Anda? Betul? Itu Romo mengatakan begitu? Bahwa di dalam Katolik tidak ada mengenal tradisi kandang Natal atau palungan Natal. Yang ada adalah gua Natal. Saya jelaskan ya. Kenapa disebut Yesus lahir di Bethlehem? Karena ini kita kembali lagi nih 2000 tahun yang lalu. Waktu 2000 tahun yang lalu tuh bait suci kedua itu masih berdiri. Ya, artinya penyembahan atau memberikan korban domba sehari 2 kali itu tetap dilakukan oleh bangsa Yahudi, dan mensuplai domba kepada bait suci itu letaknya di Bethlehem. Makanya ketika Bunda Maria melahirkan, dia tidak tanya lagi, "Bal, Sherlock dong, di mana kandang kambingnya?" Dia nggak perlu tulis di Lukas lagi, karena satu-satunya tempat untuk menyeplai persembahan di bait suci itu ya di Bethlehem Eufrata. Itu satu-satunya tempat di dunia, tidak ada tempat lain lagi. Makanya dia tidak butuh Sherlock dong, Bal, Sherlock dong, biar kami ke sana dong, di mana tempat dombanya. Kan dia tidak perlu tanya lagi. Gitu, Pak. Yang saya bukan itu sebenarnya. Di dalam tradisi Katolik tidak mengenal, Romo mengatakan begini, tidak mengenal namanya kandang Natal atau palungan Natal, tapi yang dikenal oleh Katolik adalah goa Natal. Nah, Natal ini kan peristiwa kelahiran Yesus dong, ya pastinya kita paham. Nah, di situ mengatakan kita tidak mengenal goa Natal, kandang Natal atau kandang domba Natal atau istilahnya palungan Natal, tetapi yang kita mengenal goa Natal. Menurut Anda gimana? Sepakat nggak dengan Romo itu? Saya tidak pernah melihat videonya ya, tapi kalau namanya dia memberi pelajaran atau pengetahuannya kalau tidak sesuai Alkitab akan kita tentang. Anda dulu aja, benar nggak di Katolik ini ada tradisi perayaan gua Natal? Kita belajar dulu sama Edis. Pernah mengenal nggak itu? Belajar dulu sama Edis, Pak. Kita harus pergi ke Bethlehem karena disitulah tempat kejadian. Dan Pertanyaan saya ya, ini saya mau jelaskan. Kamu mengenal nggak gua Natal atau kandang Natal? Yang kamu kenal di dalam Katolik gua Natal atau kandang Natal? Silakan. Ya, yang saya mengetahui bahwa itu kandang Natal di Bethlehem, karena itulah satu-satunya tempat untuk menceplai persembahan di bait suci yang kedua. Yang kalau Anda lihat itu masih ada sisa tembok ratapan di Yerusalem itu. Itu ada bukti nyatanya. Oke, gini ya. Ya itu mungkin ngarang lah, nggak apa-apa ya. Jadi di sini saat Romo dari jelas ya di sekolah teologi di mana? Di Malang mengatakan izin Bang Bal, interupsi 5 detik aja. Saya mau koreksi bahwa Bethlehem itu 9, sekian kilometer dari Yerusalem ya. Jadi jauh dari tembok ratapan. Makasih. Dalam Kristen Katolik ini Anda harus saya jujur. juga meluruskan 10 menit ya Pak. Bethlehem yang sekarang dengan Bethlehem untuk penyembelihan domba itu tidak berapa jauh. Nah, kau lihat gambar-gambar aja sudah protes. Lanjut Bang Baal.
jujur sebenarnya. Tidak ada, coba tanya sama Romo, panggil Romo ke sini ke saya. Tidak ada di sana kandang Natal. Tetapi dalam Katolik adalah dikenal gua Natal. Kenapa Bunda Maria diilustrasikan atau digambarkan di dalam gua-gua? Gampang kok kalian ini. Karena proses kelahiran Yesus ini di dalam gua. Masa Anda tidak mau jujur di sini? Kenapa di dalam tradisi Katolik digambarkan Yesus ini dengan Bunda Maria di dalam gua-gua? Memang di Katolik tradisinya mengenal bahwa gua Natal. Gampang, apa sih kalian hanya berputar-putar? Itu yang tidak kalian jawab dari tadi. Tidak mengenal tuh kandang Natal di dalam Katolik. Di mana saya? Setahu saya tidak pernah begitu. Inilah saya bilang. Oke. Tapi saya kalau bukan ini nggak bisa ya. Saya bilang tadi akunnya kalau dibuka buka data Bang Arif langsung kena Bang Arif ya, akun saya Bang Arif ya. Ya, kita menarik, kita kembali ke sejarah dunia yang nyata. Kita mengetahui bahwa dulu sebelum tahun 70 itu bait suci kedua itu masih berdiri. Sebenarnya kamu di mana ini, Kenek? Kok ada suara azan di sana? Di mana kau? Jangan-jangan kau di depan masjid? Atau memang rumahmu dekat masjid? Enggak, dari Jawa dia. Ini dari Jawa ini. Maksudnya dekat masjid? Enggak, adanya sama dengan daerah saya. Biasa kita toleransi kan ada orang membaca-baca ayat kan, biasa. Cuman saya pesan sama Kenet, jangan ambil sendal orang ya. Kamu itu apakah rumah kamu tuh dengan masjid itu sangat dekat, atau kamu bagaimana dengan masjid, apa tengah duduk di dekat masjid, muter-muter ditanya. Ya karena ada suara azan. Nah sebab itu bangsa tadi yang bangsa tadi tak tengok, yang kamu itu sekarang ini ada di dekat masjid, rumahmu dekat masjid atau bagaimana? Lah jaraknya kan tidak diperhitungkan karena sekarang kan ada tidak teknologi diperhitungkan, tapi kan setidaknya ada pemberitahuan. Oh iya, ada 100 meter ke 50 meter di masjid. Apa susah sangat kamu memberitahu? Tidak, saya hanya mau pesan. Kalau orang sholat di sana, Pak Kenet, jangan ambil sandalnya ya. Karena umat Islam itu kalau sholat itu masuk rumah ibadah, sandalnya di luar. Nah, sampai kau ambil sandalnya, jangan ya. Jangan biasakan itu, walaupun dosa-dosa kalian itu sudah ditebus. Ya lanjut. Hai, naik of cross. Kamu ini kan dosamu konon sudah ditebus, dihapus, diampuni oleh Yesus. Yesus Tuhanmu. Tapi kalau orang Kristen disuruh pergi mati itu kenapa ada ketakutan? Alasan macam-macam, cerita macam-macam menghindari biar tidak suruh pergi mati dulu tuh kenapa? Kan kadang kalau mati kan terus sampai di surga. Di surga hidup bagaikan malaikat, dan di surga tuh memuji-muji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kenapa kalian disuruh pergi mati itu ketakutan? Gimana ini Pak? Yang saya tanyakan kan di keyakinan kalian kalau mengimani Yesus Tuhan, dosamu ditebus, dihapus, diampuni oleh Yesus. Bila mati itu jreng masuk surga, dari surga itu memuji-muji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pagi, petang, siang, malam tidak kenal waktu tuh kerjanya hanya haleluya, 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 haleluya. Pertanyaannya, kalau betul kalian itu orang Kristen mati, masuk surga, di surga hidup bagaikan malaikat dan memuji-muji Tuhan, haleluya, haleluya. Kalau disuruh pergi mati itu kenapa harus ketakutan? Alasan macam-macam, cerita macam-macam menghindari biar tidak disuruh pergi mati dulu itu kenapa? Kan kalau mati itu sampai di surga. Coba kamu jelaskan. Maksud kamu siapa ini yang ketakutan? Enggak, satu-satu dulu. Pertanyaan Bang Baal dari tadi nggak dijawab. Oke, silakan. Ya. Bang Baal, silakan diulang Bang Baal pertanyaannya. Iya, ini dari sekolah teologi di Malang ya, Romo Franciscus atau Romo siapa saya lupa itu, karena saya harus buka data ya, karena itu mengatakan bahwa dalam tradisi Katolik tidak mengenal kandang Natal, tetapi dia di sana, dia berangkat ke sana ya.
Yerusalem, dia mengatakan bahwa di sana ada gambarnya juga. Silahkan Anda lihat ya, goa tempat kelahiran Yesus. Jadi Yesus itu lahirnya di goa ya, bukan di kandang. Di sana bahwa Yesus lahir di goa. Poinnya seperti itu, bukan di kandang. Tapi yang dikenal di dalam Kristen itu adalah kandang, Pak, kandang domba atau palungan. Padahal di dalam Bible pun tidak disebutkan ada kandang domba, dia lahir di kandang domba. Tapi itu kan hanya asumsi saja. Tetapi sesuai fakta sejarah, dia melihat ke sana, dia di sana sendiri dia itu lahirnya di kandang, di goa. Jadi makanya di dalam tradisi Katolik mengenal goa Natal. Gampang kok sebenarnya. Tinggal kita mau jujur saja seperti itu. Ya silakan. Mungkin lebih lari kepada tradisi di zaman itu ya, di mana para gembala itu mengembalakan domba 2000 tahun yang lalu. Itu mungkin maknanya. Ya. Ya di situsnya, di situs di Bethlehem itu, ya semua wisatawan itu dipertontonnya, dipertunjukkan ya satu ya kan mengenai palung itu. Palung itu seperti kalau kita parcel baik Idul Fitri maupun Natal kan suka dikirim parcel tuh dalamnya macam-macam ya kita. Nah, tandannya, tempatnya itu yang anyaman, yang ada melengkung buat pegangannya itu seperti itu kira-kira. Gitu. Jadi poinnya gini ya, teman-teman Kristen jangan lagi mengatakan lahir di kandang domba. Itu kan itu memang pertama tidak tertulis, tetapi kalau bicara histori, ya Yesus ini lahirnya di goa. Sebenarnya jujur aja gitu kan. Makanya kenapa Bunda Maria digambarkan di dalam goa dengan Yesus ini. Memang ya Yesus dengan Bunda Maria itu lahirnya di goa. Itu yang tepat. Makanya ada cerita penginapan, ngapain dia cari penginapan, dia bilang dia mau melahirkan. Tetapi lihat fakta sejarah, ternyata yang ditulis oleh Lukas tidak sesuai dengan apa yang data histori. Bahwa secara data histori yang ada, bahwa di sana tempat kelahiran Yesus ini di goa. Ngapain di bawah tadi diceritakan oleh si Bob bahwa di bawah penginapan ada kandang. Tidak seperti itu. Itu kan asumsi ya. Tetapi kita harus jujur bahwa Yesus ini lahir di goa, dan nanti kalau di dalam iman Kristen ini lahir di goa, mati di goa, dan bangkit di goa. Jadi semuanya dari goa gitu. Seperti itu Bang maksud saya. Silakan. Oke, kalau kita tadi penginapan ya, kalau kamu baca di teks Yunani, penginapan itu digunakan kata luma, bukan pendosion ya. Kata luma ya, itu tepatnya kalau kamu mau cari artinya itu adalah ruang tamu atau kamar tamu di sebuah rumah. Jadi penggunaan kata itu menggunakan kata luma, bukan pandosion. Pandosion itu adalah penginapan, penggunaan bahasa di manuskrip aslinya. Gitu Pak. Kalau orang Kristen itu kalau ada pertentangan itu kita kembali ke pokoknya. Oke, jadi kita tidak fokus saya ini tentang meluruskan yang tertulis gitu ya. Tadi mengatakan bahwa penginapan itu, oke kita paham sih ada penginapan sama zaman itu. Cuman dia asumsikan, dia mengasumsikan mengarang cerita bahwa di bawah penginapannya ada kandang domba, katanya seperti itu. Maka karena perlu dia taruh di kandang domba. Nah ini contoh ya nih ya Bang ya. Ini contoh. Ini seorang pastor ini ya. Saya takut nih kena ini ya, biasanya akun saya nggak. Nah ini ke tempat kelahiran Yesus di goa ini, nggak ada cerita Yesus di kandang. Itu adalah pintu yang kecil. Itu rumah. Itu pintu yang kecil Pak. Iya. Kalau tidak silap saya itu masuklah apa itu kata Tuhan Yesus lebih mudah. Iya ini betul, ini pintunya betul. Gitu. Iya memang pintunya. Ini kan sudah dijadikan tempat sejarah, jadi sudah dibuatkan apalah ya, dilindungi. Udah dilindungi lah, karena ini alat budaya. Dulu Pak, itu kan sering ada
penyerangan. Jadi mereka makanya yang kecil supaya makanya tidak bisa ini masuk. makanya Bunda Maria selalu digambarkan di dalam gua. Kenapa Bunda Maria di dalam gua? Ya karena emang lahirnya di dalam gua. Ngapain Bunda Maria ke gua? Kalau tujuannya nih di gua, digambarkan di gua semua di gua. Tidak ada ceritanya Yesus di kandang domba. Di goa. Nah, di dalam goa semua nih. Goa semua, Bang. Nah, ini Bunda Maria digambarkan di dalam goa. Makanya kan ada saya palungan itu tempat makan domba gitu loh. Kalau Yesus Kristus ditempatkan di palungan berarti itu berarti kandang ada domba gitu. kamu ngarang. Maksud saya, makanya dalam berdiskusi, berdialog, argumen kita harus dipertahankan. Kalau tadi ada penginapan, di bawahnya adalah ada kandang domba, bahwa Bunda Maria itu yang suci itu ditaruh di bawah penginapan itu ada kandang domba, itu kan nggak betul, Bob. Saya ini sedang meluruskan kalian bahwa dalam berargumen harus kuat. Ada ternyata argumen Anda tidak kuat. Argumen Anda tidak kuat. Tidak, makanya saya temukan di dalam tulisan Alkitab, Pak. Iya, betul, saya bilang kandang domba pun di dalam Bible kan tidak ada. Nah, makanya saya ingin ini berbicara histori, saya bilang. Nah, Bapak-bapak gereja, pastor-pastor udah menjelaskan bahwa Yesus ini dilahirkan di goa. Poinnya adalah Yesus lahir di goa, dalam iman Kristen lahir di goa, bangkit di goa, dan mati di goa dan bangkit di goa. Jadi serba goa semua. Gampang kok Bible. Ayatnya tidak seperti gitu, Pak. Dia dikatakan lahir di kandang domba. Ketika Lukas 2 ayat 7 dikatakan bahwa peluang karena tidak ada tempat mereka di penginapan. Artinya Tuhan Yesus itu dibaringkan di palungan. Dan ajaibnya, palungan itu di situ, naik of cross. Di situ di palungan itu tidak dikatakan di dalam kandang domba. Palungan tuh boleh mencakupi, boleh mungkin di kandang babi, di kandang keledai. Kan kita tidak tahu, hanya palungan. Lepas itu ada palungan kandang domba, palungan domba. Tidak ada kan di situ lain di palungan. Kenapa tidak disertakan palungan domba? Mana tahu itu palungan tuh tempat yang lahir jatuh ketika lahir tuh lahir di palungan keledai, palungan babi, kan kita tidak tahu. Ini sebenarnya yang lahir ini Tuhan apa yang lahir ini kok main kandang-kandangan. Boleh saya izin. Suci. Betul, kata pendeta Hendritan bilang, betul di kandang babi. Nah, itu kan ngeri ya. Sebenarnya tidak masalah si babi, domba, penting Yesus itu ada lah, poinnya kan begitu. Tetapi historinya bahwa Yesus ini lahir di goa, mati di goa, bangkit di goa. Jadi serba goa. Jadi bukan Tritunggal tentang ketuhanan, tapi Tritunggal tentang goa. Gitu Bang, lanjut Bang. Boleh saya tambahkan informasi? Kok sama ya Bang? Boleh saya tambahkan informasi? Dicobai di iblis, dibangkit menebus kutukan iblis. Iblis menjadi juru selamat. Wah, mungkin boleh saya tambahkan informasi tambahan. Boleh saya izin tambahkan sedikit 15 atau 30 detik berkaitan dengan informasi bahwasanya kalau kita yang sedang dibicarakan sama Bang Bal sama Bang King ini kan Bang Knight mengenai Bethlehem, mengenai kandang domba, mengenai palung tempat lahirnya. Perlu diketahui sampai detik ini palung yang saya lihat waktu saya di sana pun di Bethlehem, di tempatnya yaitu di situs gereja kelahiran atau Church of Nativity, tidak pernah diuji karbon oleh forensik arkeolog. Namun demikian, untuk kain kafan Turin, yaitu relik yang dipercaya sebagai penutup Yesus, jasadnya, itu memang pernah diuji karbon. Jadi kalau kita melihat, membicarakan kandang domba, pasti kita berkaitan dengan kelahiran Yesus. Maka kita akan merujuk kepada gereja kelahiran atau Church of Nativity yang ada di Bethlehem. Dan di situ ada satu yang begitu menarik perhatian, yaitu palung yang diklaim tempat bayinya Yesus. Nah, di sisi lain, tidak ada satupun pembuktian melalui forensik arkeolog yang memungkinkan mengatakan bahwa itu adalah asli. Demikian, makasih.
saya nambah sedikit ya, bahwa kita sekarang ini bersyukur karena tembok ratapan ataupun West Bank itu masih berdiri. Nah, dengan adanya tembok ratapan itu, argumen tentang keberadaan domba itu semakin kuat. Kenapa saya mengatakan begitu? Kenapa saya yakin dan pasti? Karena berarti cerita itu benar ada. Hubungannya. Iya, karena tembok ratapan itu membuktikan bahwa bait suci itu ada. Dan kita tahu di dalam bangsa Yahudi tiap-tiap hari mereka harus menyembelihkan 2 ekor domba. Dan kalau kita lihat dengan teliti, maka terbuktilah apa yang diucapkan di dalam Alkitab itu nyata. Karena kita mengetahui bahwa urusan-mengurusan tentang penyediaan kepada bait suci itu dilakukan oleh suku Lewi. Makanya gembala-gembala Lewi itu menjaga. Makanya ada satu tempat khusus. Makanya ketika malaikat datang, inilah tanda bagimu, kamu akan melihat bayi di palungan. Mereka tidak kaget dong. Malaikat-malaikat Sherolda pun di mana? Mereka langsung pergi dan mereka melihat Yesus ada di situ. Dan kebetulan Yesus lahir di rumah persembahan Tuhan. Apakah itu kebetulan? Bang Naik, izin Bang Naik, Saya ini kurang mengerti. Anda bernarasi tentang di Israel, di Yerusalem tidak ada domba, tidak ada kandang domba. Yang mengatakan itu siapa? Ada. Tadi yang Anda kita bicarakan ujian karbon. Kacau ini. Kacau Tadi ini. kan Anda mengatakan ujian karbon. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Yang kita saya bicarakan sejarah, Pak? adalah dengar dulu. Bukti situs kekristenan yang ada di Bethlehem salah satunya adalah palung. Akan tetapi palung ini tidak pernah diuji karbon forensik arkeolog. Namun kain turin sebagai penutup yang dipercaya penutup jasad Yesus waktu itu sudah pernah diuji karbon. Lantas Anda bernarasi bawa-bawa tembok ratapan lah, King Solomon lah. Apa kaitannya dengan yang berjalan sedang didiskusikan? Siapa yang mengatakan? Saya tidak pernah mengatakan bahwa di Israel tidak ada domba, tidak ada kandang domba. Namun yang sedang kita bicarakan adalah histori yang diklaim oleh teman-teman Kristen bahwa Yesus lahir di kandang domba. Coba saya minta Anda lebih fokus lagi deh. Makasih. Terus satu lagi pesan saya bingung juga loh sama teman-teman Kristen. Kenapa sih harus mengais-ngais ke Yahudi atau Yudaisme? Sedangkan di mata Yudaisme, di mata Yahudi sampai hari ini, kalian mohon maaf, di mata mereka ajaran kekristenan kalian itu pagan, penyembah berhala, dan itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dinafikan hingga hari ini. Makasih. Baik, Kristen itu berpecah dengan Yahudi sesudah kejatuhan Yerusalem. Makanya kalau kamu lihat tulisan-tulisan Sanhedrin kalau apa itu akan lebih mendiskreditkan kekristenan, karena di sini mereka berpecah di tahun sekitar 90-70 itu. Jadi artinya kenapa kita ada kaitan dengan Yahudi? Karena akar kekristenan itu dari bangsa Yahudi. Bahkan di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus itu Sang Firman itu lahir di dalam bangsa Yahudi karena nubuat di perjanjian bahwa dari Abraham, Ishak dan Yakub itulah keselamatan atau berkat bagi semua bangsa, bukan berkat jumlah anak-anak atau raja-raja, tapi untuk seluruh dunia. Oke, kalau Kristen itu bersumber daripada Yahudi, Yesus atau Yesus itu adalah orang Yahudi, Rabi Yahudi. Kenapa orang Kristen tidak pernah beribadah seruangan, sekamar, sebilik, setempat ibadah di sinagog dengan orang-orang Yahudi? Kan kadang sama-sama tuanya, konon sama-sama tuanya itu Elohim. Lepas tuh Kristen tuh bersumber daripada Yahudi. Tapi kenapa orang Kristen tuh tidak pernah beribadah satu ruangan dengan orang-orang Yahudi? Silakan dijelaskan. Baiklah,
karena waktu itu bangsa Yahudi menolak orang Kristen. Kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, itu mereka sentiasa berkumpul di bait suci. Tetapi Yang saya ketika ada tanyakan penolakan, sekarang ini, aku kenapa tidak pernah nampak orang-orang Kristen beribadah satu ruangan dengan orang-orang Yahudi kalau tuannya itu sama, paham bahasa apa tidak? Nggak boleh bang, nggak boleh karena di bait suci, di bait suci itu Yudaism, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk. Sedangkan Itu Kristen ini kan terjadi. nggak bersunat dia. Itu terjadi karena orang Kristen tidak membantu orang Yahudi ketika kejatuhan bait suci kedua, karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan orang Kristen, jika kamu melihat itu, Memangnya nggak ada pergilah Kristen kamu, pada saat janganlah itu. kamu dekat. Kena. Jadi saya lagi seperti cerita apa ya, Sahibul Hikayat kalau mendengar teman Kristen kita ini si Night. Sorry Bang Dalbo ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena gini loh, berlawanan sekali dengan faktual lapangan yang dialami oleh saya. Bahkan saya berbincang berapa puluh kali dengan penduduk lokal Yahudi, dan saya mendapat kesamaan bahwasanya di mata Yahudi atau Yudaisme, pemahaman Yudaisme, bahwa kekristenan ini pagan. Jelas, hari ini kita lihat sering viral orang yang diludahin itu anak-anak ya kan lewat dari patung atau salib. Mereka itu meludahi itu di era sekarang internet. Saya sudah lihat itu 96 sampai 2002. Jadi ini apa ya, agak aneh gitu loh. Satu sisi kekristenan mengais-ngais kepada Yahudi, sementara di sisi lain Yahudi mengatakan kalau kalian paganisme, penyembah berhala. Ini kan apa ya, kontradiktif gitu loh. Heran saya. Sebagai bukti, Anda tahu kan cerita seorang prajurit Israel itu memecahkan patung di Tuhan Yesus di Lebanon, itu ditangkap dan juga dipecat. Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel itu menghargai orang Kristen. Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Oke, baik. Kau bilang menghargai, ya kan? Sebelum tahun 2000